Selamat pagi dan selamat datang bagi Bapak dan Ibu, para narasumber dan peserta rapat koordinasi aplikasi Bela Belanja Online Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan korupsi dan pemberdayaan UMKM yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Acara ini merupakan salah satu aksi strategi nasional pencegahan korupsi. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, para gubernur, para kepala UKPBJ, dan SKPD lainnya. Pada acara ini kita akan mendengarkan pengarahan dari Bapak Ketua KPK, Bapak Menteri Koperasi dan UKM, dan selanjutnya Bapak Kepala LKPP. Sebelum kita memulai acara ini, kita akan mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, akan disampaikan laporan kegiatan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, selaku Koordinator Pelaksana Stranas Pencegahan Korupsi. Kepada Bapak Pahala Nainggolan, kami persilahkan. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Yang saya hormati pimpinan KPK, Menteri Koperasi dan UKM, dan sahabat saya Kepala LKPP, dan yang saya muliakan Bapak Ibu Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi se-Indonesia beserta jajarannya. Kami sampaikan terima kasih dari Sekretariat Stranas untuk kesediaannya bergabung pada koordinasi kita kali ini walaupun lewat Zoom saja. Bapak Ibu sekalian, dalam Stranas ada salah satu rencana aksi yang kita pandang penting dalam pencegahan korupsi, yaitu
pemanfaatan teknologi untuk pengadaan, karena pengadaan adalah area rawan korupsi yang senantiasa terdeteksi di KPK selama KPK berdiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, lewat penggunaan teknologi ini, kita akan mendorong lewat Stranas rencana aksi yang nyata untuk implementasi belanja pengadaan, belanja langsung pengadaan secara elektronik yang dikoordinasikan dan dimiliki oleh LKPP untuk diimplementasikan langsung, karena pada saat yang sama momentumnya pas untuk pemberdayaan UKM. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini terima kasih juga kepada Pak Menteri Koperasi dan UKM, karena kita bilang ini bersinergi, Pak, antara pencegahan, lantas implementasi teknologi informasi LKPP untuk pengadaan, dan pemberdayaan UKM secara real. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya laporkan bahwa hadir di sini 33 kepala daerah, kecuali Papua karena alasan teknis yang kita tahu semua, sedang ada masalah dengan internet di sana, tapi saya pikir tidak mengurangi makna dari koordinasi ini, dan kita harapkan pada akhirnya output yang nyata dari koordinasi adalah komitmen dari semua kepala daerah untuk melaksanakan dan menggunakan semua yang disediakan oleh pemerintah untuk mencegah korupsi dan memajukan UKM di daerah masing-masing. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pahala atas laporannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pengarahan oleh Ketua KPK RI. Kepada Bapak Firly Bahuri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan gubernur yang hari ini hadir, terima kasih atas kecintaan dan kepeduliannya terhadap bangsa dan negara dalam rangka memajukan rakyat kita, sekaligus juga dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada rekan-rekan, ada Pak Kepala LKPP hadir di sini. Pertama-tama tentu kita tidak henti-henti memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam rangka pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Acara hari ini menjadi penting karena kita semua terpanggil selaku anak bangsa di dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita para pendahulu kita. Setidaknya cita-cita para pendahulu, para pendiri bangsa kita, itu diamanatkan di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, inilah yang membuat kita menjadi satu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Terdiri dari 17.000 pulau lebih, kita menjadi satu. Karena semangat kita adalah satu untuk mewujudkan tujuan negara kita. Mimpi besar negara kesatuan Indonesia sebagaimana diwujudkan di dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembukaan di alinea keempat tersebut tentulah merupakan cita-cita dan semangat kita untuk mengabdi kepada rakyat bangsa negara, termasuk para gubernur, para bupati, para kepala daerah, wali kota, dan segenap anak bangsa. Namun perlu kami sampaikan juga, cita-cita luhur ini terkadang sulit untuk diwujudkan. Kalau saja terjadi beberapa perilaku koruptif, lebih khususnya adalah masih sering terjadinya tindak pidana korupsi. Saya ingin sampaikan sekadar informasi, begitu banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Setidaknya ada 1.146 perkara korupsi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2021.
Dan begitu banyak juga kepala daerah yang terlibat bermasalah hukum dengan tindak pidana korupsi. Sehingga pagi hari ini saya betul-betul ingin hadir di tengah rekan-rekan semua dengan kecintaan dan kepedulian untuk membebaskan Indonesia dari praktik korupsi. Agenda kita pagi hari ini karena kita mengingat begitu besar anggaran belanja negara yang sudah disiapkan untuk pembangunan kita. Setidaknya ada 425 triliun yang diluncurkan pada tahun 2021. Dan ini merupakan 40% daripada seluruh anggaran negara yang dikucurkan dalam proses anggaran pendapatan belanja daerah. Kami ingin sampaikan kegiatan hari ini adalah kegiatan kita bersama dan tentu ini menjadi warna tersendiri kita dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Begitu banyak yang sudah kita lakukan untuk mencegah korupsi, salah satunya adalah karena sebab korupsi adalah karena sistem. Ada yang kita sebut dengan corruption because of failed, bad, or weak system. Korupsi karena gagal, buruk, dan lemahnya sistem. Karena itu kami menyambut baik hari ini sistem pengadaan barang jasa dengan istilah atau aplikasi BELA. Aplikasi ini akan membantu kita semua untuk terjauh dan terhindar dari praktik-praktik korupsi. Karena sistem ini dibangun dengan mengedepankan informasi teknologi, transaksi menjauhkan dari hubungan fisik, dan juga melalui kegiatan-kegiatan transaksi keuangan secara elektronik. Rekan-rekan yang saya hormati, tentu apapun sistem, apapun teknologi, kalau kita tidak memiliki itikat dan semangat untuk mewujudkannya, maka tentulah sebaik-baik sistem tidak akan bisa mengubah perilaku kita. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh kita semua, para gubernur, bupati, kepala daerah, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan juga rekan-rekan dari rekanan, supaya kita patuh dan mengikuti ketentuan-ketentuan berlaku, dan kita manfaatkan sistem pengadaan barang dan jasa dengan aplikasi BELA. Di akhir sambutan saya ingin menyampaikan juga harapan besar kepada aparatur pengawas internal pemerintah. Karena sesungguhnya aparatur pengawas internal pemerintah merupakan garda terdepan untuk melakukan pengawasan terhadap sistem pengadaan barang dan jasa, sekaligus juga melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pengawasan. Kita mengenal fungsi-fungsi pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun sampai dengan evaluasi. Itu yang harus kita lakukan. Setidaknya peran andil besar rekan-rekan aparatur pengawas internal pemerintah menjalankan 3 fungsi. Pertama adalah fungsi oversight. Kita ingin bahwa rekan-rekan APIP mengerjakan pengawasannya dan memastikan bahwa segala sesuatu dalam rangka pengadaan barang jasa berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang kedua adalah insight. Para aparatur pengawas internal pemerintah mampu memberikan jasa konsultasi sekaligus sebagai jaminan untuk kinerja kementerian lembaga dan organisasi perangkat daerah. Sehingga kita berharap dengan pengawasan yang insight memberikan kepastian, quality control, dan quality assurance. Yang terakhir, pengawasan bersifat foresight, yaitu mampu mengidentifikasi perkembangan dan kerentanan terjadinya tindak pidana korupsi. Di akhir sambutan saya menyampaikan selamat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dan pengadaan barang jasa. Karena sesungguhnya tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang jasa sangat mendominasi perilaku korupsi. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para gubernur, karena saya dapat laporan dari Deputi Pencegahan, beberapa daerah telah melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa secara elektronik, secara terbuka, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Saya dapat laporan Jawa Tengah, Jawa Barat,
dan beberapa daerah lain sudah melaksanakan. Untuk itu, melalui forum ini, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas semangat, dedikasi, dan kerja rekan semua. Terima kasih. Di akhir, saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Salam anti korupsi. Ayo tidak melakukan korupsi. Anda sebagai pemenang, dan saya paham seluruh kepala daerah sesungguhnya adalah orang-orang baik. Sesungguhnya dunia ini diisi oleh orang baik. Kalaupun kita tidak menemukan orang baik, maka jadilah satu-satunya sebagai orang baik. Terima kasih. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Firly Bahuri atas pengarahannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dan demonstrasi video belanja langsung pengadaan oleh Kepala LKPP RI kepada Bapak Roni Dwi Susanto. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Arin. Yang saya hormati Bapak Ketua KPK, Pak Firly Bahuri. Salam hormat Pak Firly. Pak Kang Mas Teten, Mas Duki, Menteri Koperasi UKM, selamat pagi. Bapak, Ibu Gubernur yang kami hormati dan yang mewakili teman-teman di UKPBJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat hidayahnya kita tetap bisa dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi COVID yang kasarnya kalimatnya sudah semakin menggila dan akan tambah gila saat ini. Tadi dari paparan Pak Firly sudah jelas jangan korupsi dan sebagainya, salah satunya adalah sistem. Sistem integritas nasional itu salah satunya sistem masyarakat dan individu. Dan kita akan beranjak kepada sistem. Dan salah satu yang dilakukan LKPP, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa sudah keluar Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Saat ini sudah keluar 7 peraturan lembaga, baru kemarin diundangkan. Salah satunya terkait dengan katalog dan toko daring yang kita sebut dengan peraturan lembaga tentang marketplace, kita rubah namanya menjadi toko daring dan elektronik katalog. Saya sampaikan terima kasih tadi disebut oleh Pak Firly beberapa daerah. Kami nyentuh dari Pak Anies juga ada e-order. Saat ini kami sedang proses integrasi. Pak Anies, terima kasih. Dari teman-teman di Bandung, Pak Ridwan Kamil, Mbak Ika, kita ambil MBIS untuk kita bergabung di Bela. Jawa Tengah Pak Ganjar sudah sosialisasi, Sulawesi Utara sudah sosialisasi dan praktek. Sumatera Utara, Pak Firly, terakhir saya ke sana dan langsung kami praktekkan di depan Pak Gubernur. Saya sampaikan di depan Pak Gubernur, Pak, lawannya bukan orang lain, lawannya adalah teman-teman sendiri kita yang selama ini beli tanpa sistem. Izin saya share paparan. Beberapa hal tadi disampaikan oleh Pak Firly, dan saya tidak akan mengulang bahwa korupsi nomor 2 ini masih tindak pidana korupsi dan nomor 1-nya suap, dan suap ini masih di dalamnya ada terkait dengan tindak pidana korupsi. Kami punya program bela pengadaan sebagai bagian dari Bangga Buatan Indonesia, di mana Pak Presiden selalu mengarahkan kami kemarin dengan Menko Marinvest. Saya minta Pak Menko Marinvest minggu depan dengan APH, aparat penegak hukum, dan auditor, KPK, Polri, Kejaksaan, Pak Firly juga tolong kami dibantu juga untuk menyamakan persepsi dengan auditor. Jangan sampai teman-teman Pokja pengadaan, PPK-nya, KPA, PA diperiksa hanya gara-gara dianggap merugikan keuangan negara apabila membeli barang produk dalam negeri yang lebih mahal sedikit dibandingkan barang impor. Ini ketakutan teman-teman, Pak, kalau kami beli produk dalam negeri nanti diperiksa APH karena lebih mahal, padahal ada barang yang murah. Ini beberapa kali juga sudah kami sampaikan dan kami bertemu, tapi perlu kita gaungkan sampai ke level bawah. Jangan sampai teman-teman itu sibuk menerima panggilan, sementara proses saja belum jalan, hanya gara-gara mereka menjalankan amanah. Presiden menyampaikan kepada Menteri dan Lembaga, pada BUMN, Pak Firly juga hadir saat itu di Bogor, semua BUMN untuk memperbesar TKDN.
Jangan sampai proyek-proyek pemerintah, proyeknya BUMN masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci, itu akan menaikkan sebuah permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil. Itu kata beliau, dan kami aturkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12/2001 Pasal 66. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%. Ini sudah proses perencanaan harus sudah dimulai. Sampai nanti muncul di spesifikasi dan dibuktikan di spesifikasinya memang mengarah ke sana. Pak, boleh tidak impor? Boleh. Di pasal 66 ayat 5-nya, selama tidak ada produksi dalam negeri yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau produksi dalam negeri volumenya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga kalau ada kebutuhan 1000, dalam negeri hanya mampu 200, 800-nya boleh impor. Jangan sampai nanti teman-teman diperiksa harga yang 200 unit tadi 1000, yang 800 unit harganya 600. Kenapa nggak beli semuanya yang harga 600? Pak, ini kita produksi dalam negeri yang kita utamakan. Sehingga memang akan ada kemahalan harga, dan kita punya preferensi, kalau Presiden sampaikan dalam ratas, ya jangan mahal-mahal terlalu mahal. Kalau memang mahal jangan sampai 5 kali lipat daripada impor. Kalau itu tidak ada daya saingnya. Jadi harapannya nanti ada ketemu. Kalau kita belanja di UMK, kenapa mahal dibandingkan barang impor? Ya kita ingin mendorong UMK, multiplier efeknya besar, nanti ada investasi masuk, tenaga kerja akan terekrut, terus kemudian akan muncul pertumbuhan ekonomi baru di wilayah-wilayah investasi. UMK, ini perlu kami sampaikan kepada Bapak, Ibu Gubernur yang mewakili. Di dalam peraturan Presiden sudah menyampaikan bahwa kementerian, lembaga, pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa kementerian, lembaga, perangkat daerah untuk usaha mikro kecil. Nilai paket pengadaannya dulu hanya 2,5 miliar, saat ini dengan PP nomor 7 tahun 2021, nanti Pak Teten akan sampaikan lebih detail, nilai pagunya kita tingkatkan jadi 15 miliar untuk usaha kecil dan koperasi yang berskala kecil. Wajib tidak, ada pengecualian tetap untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi. Bapak Ibu akan beli mobil, tidak mungkin walaupun nilainya cuma 2 miliar, nyari di usaha kecil karena pro usaha kecil tidak akan ada yang bisa memenuhi. Jadi walaupun nilainya 2 miliar, di bawah 15 miliar, selama kemampuan teknis usaha kecil tidak mampu, diperkenankan dari awal direncanakan untuk usaha non kecil. Kami bersama pemerintah daerah, bersama Pak Teten, punya kewajiban untuk memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. Potret belanja nasional, tadi Pak Firly sampaikan, ini posisinya sangat strategis. Pengadaan barang jasa pemerintah itu 1.214 triliun, 52% dari total belanja APBN APBD yang sebesar 2.332. Artinya kalau ini kita jalankan dengan baik, tidak ada kebocoran yang disinyalir orang 30%, insya Allah bisa mewujudkan Indonesia ini cepat menjadi negara yang makmur. Kami kenapa membangun bela pengadaan? Karena selama ini proses pengadaan yang di bawah 50 juta, 200 juta melalui pengadaan langsung, datanya tidak tersedia. Di rencana umum pengadaan ada, misalkan pengadaan langsung 179 triliun, paketnya 1.503 paket. Jadi rata-rata paket itu nilainya pasti sangat kecil. Ada 1 juta paket, harganya nilainya 109 triliun. Realisasinya datanya tidak ada. Karena apa? Tidak ada kewajiban mereka melapor, walaupun dalam aplikasi kami mewajibkan melapor. Penunjukan langsung juga demikian, datanya ada. Kalau yang tender cepat, seleksi, semuanya data ada di kami. Sehingga kami dengan teman-teman ICW, dengan teman-teman KPK buka open tender. Jadi teman-teman bisa melihat, mempelajari ada enggak kejanggalan dalam proses tender. Itu KPK bisa buka, ICW bisa buka, kami akses langsung dari data LKPP yang ada. Berdasarkan tersebut, pengadaan langsung yang tidak tercatat, itu umumnya adalah operasional, ATK, minum, transportasi, cetakan, makan, yang nilainya kecil-kecil tapi jumlahnya Bapak Ibu lihat 1.503 paket. Kecil-kecil kalau dikumpulkan di bawah 200 juta itu cukup besar. Sehingga kami melalui sistem coba kita bikinkan kemudahan untuk belanja melalui sistem. Sehingga kita bikin memanfaatkan sistem belanja pengadaan yang ada, yaitu
kita sebut BELA. BELA itu adalah belanja langsung dari pengadaan langsung. Sehingga lebih mudah, lebih cepat, lebih hemat sumber daya, termasuk efisiensi anggaran. Lebih transparan dan akuntabel. Saya sampaikan ke Pak Edi waktu itu. Dan Pak Ganjar juga pasti tahu. Lawannya bukan penyedianya. Lawannya itu kadang-kadang teman-teman yang kita tunjuk jadi pejabat pengadaan. Karena ini nilainya di bawah 200 juta pasti pejabat pengadaan. Hingga kami tawarkan solusi ini. Sama dengan katalog. Ada di katalog pun mereka kalau bisa tidak beli di katalog. Karena transaksinya tidak termonitor. Negosiasinya tidak terlihat. Masih ada ruang korupsi? Ada. Kalau mensreanya dari awal muncul, memang niatnya jahat, mau kita pakai sistem apapun, mereka akan mengakali sistem. Misalkan harganya 1.000, nego. Nanti negonya harganya sampai 80% ya. Padahal kamu bisa 60%. Nah, ini cashback ini akan terjadi. Pada saat terjadi nego, nanti di sistem akan kelihatan 1.000 jadi 800, bagus, kamu sudah menurunkan harga dari 1.000. Tapi di balik itu semua bisa terjadi, bahwa mereka sudah melakukan negosiasi di luar sistem. Dan ini yang kami betul-betul berharap tidak terjadi. Teman-teman di pengadaan mestinya mereka punya prinsip pengadaan, mereka tahu tentang etika pengadaan. Dan paling penting mewujudkan tujuan pengadaan. Ini nilai perdagangan e-commerce sampai 337 triliun proyeksi kami yang saat ini ada di Indonesia. Potensi untuk usaha kecil di pengadaan itu nilainya 470 triliun Bapak Ibu Gubernur yang kami hormati. Saat ini proses arah kebijakan UMK, Pak Teten selalu mendorong karena usaha besar itu asetnya 10 miliar dan sebagainya, ini sudah berubah satuannya. Usaha kecil ini sudah di atas 15 miliar, pasti akan meningkat. Nanti Pak Teten mungkin mudah-mudahan punya data terupdate, ini data yang lama 2019, sehingga batasan usaha kecil masih 2,5 miliar atas aset untuk penjualan tahunannya. Saat ini sudah naikkan 15 miliar, pasti angkanya jumlah usaha kecil semakin meningkat. Kalau kita lihat datanya ini hampir 90% kita ada di usaha kecil, 10% usaha menengah, usaha besar, tetapi yang menggerakkan perekonomian kebanyakan usaha menengah dan usaha besar. Sehingga bersama Pak Teten kami ayo kita bantu teman-teman UMK yang digawangi oleh 18 kementerian lembaga dikoordinasikan oleh Pak Teten, karena 18 kementerian lembaga itu juga punya binaan-binaan di UMK. Kami ingin mempermudah UMK Go Digital, Pak Firly, hanya dengan menunjukkan KTP tanpa harus NPWP dan sebagainya kalau mereka tidak punya, untuk bisa akses ke dalam marketplace atau PPMSE yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sebelumnya melalui surat keputusan kami nomor 200 tentang program bela pengadaan itu ada batasan 50 juta waktu dengan Pak Edi di Sumatera Utara. Pak Edi ini batasnya 50 juta. Dengan keluarnya Perpres 12/2021 di dalam peraturan lembaga yang terbaru, kami tidak akan batasi 50 juta. Di bawah 1 miliar juga Bapak Ibu kalau mau beli makanan langsung juga boleh. Beda dengan teman-teman yang di katalog juga miliar juga boleh. Tapi yang bela pengadaan ini sifatnya barang-barang yang umum dibutuhkan. Kalau katalog libatnya barang-barang yang sifatnya strategis. Ini mendukung program UMK Go Digital melalui proses belanja langsung melalui kementerian, lembaga, pemerintah daerah kepada UMK yang tergabung dalam marketplace. Jadi untuk pengadaan langsung, pengadaannya di bawah 200 juta, tapi boleh berkali-kali membeli, tapi jangan niatnya untuk paket. UMK Go Digital tujuannya pengadaan lebih inklusif, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan marketplace dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kami tidak bikin platform baru seperti katalog. Kalau katalog itu adalah platform pemerintah. Jadi kami menggandeng marketplace yang ada, aplikasinya ada beberapa yang sudah terintegrasi, seperti Grab, kemudian Bukalapak, kemudian teman-teman di Gojek. Pada saat Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan yang Bapak Ibu tugaskan, staf Bapak sebagai pejabat pengadaan, sekali akses ke SPSE dia langsung dapat akun. Pak, kalau yang belum terintegrasi dengan bela pengadaan seperti Shopee, kan mereka gampang kok login aja ke Shopee, nanti dapat akun dari Shopee. Dan kita ingin mempercepat, Shopee Anda segera berintegrasi. Tidak akan merubah bisnis proses Anda, tapi hanya cantolan ke bela pengadaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan. Ini yang salah satu prinsip dari pengadaan adalah akuntabilitasnya, selain efisien, efektif, transparan, adil, bersaing, dan 12 mitra yang saat ini tergabung, dan ini kami lakukan verifikasi dan mereka yang melakukan kurasi terhadap teman-teman UMK yang akan bergabung. Dan ini terus akan kami tambah dan buka setiap saat. Kalau ada teman-teman yang punya marketplace namanya apapun, kita verifikasi izin dari Kominfo ada, langsung kami akan joinkan di sini.
Bapak Ibu bayangkan program kartu prakerja verifikasi ini lebih simpel karena di sini teman-teman yang punya kemampuan dan tidak merubah sistem yang ada di teman-teman di marketplace ini. Ada Gojek, Grab, Kulina, Bali Mall, Buka Pengadaan, MBIS, ini sudah bergabung, Bu Ida, dan teman-teman Jawa Timur, dan beberapa daerah, Bapak Ibu Gubernur, waktu itu kami mau bikin sendiri marketplace, tapi nanti mereknya Bapak Ibu pakai konsultan. Jangan pakai konsultan, gunakan saja Bela Pengadaan. Kecuali Bapak Ibu mau katalog lokal, kami siap mendampingi dan tidak perlu membayar konsultan. Jadi kalau Bapak Gubernur ada yang usul, Pak kita bikin sendiri aja kayak teman-teman di provinsi lain, kita berikan nama tertentu. Jangan, nanti Bapak hanya membuang uang, toh nanti akan bergabung di Bela. Sebaiknya gunakan saja Bela Pengadaan ini, seluruh dari Sabang Merauke juga bisa menggunakan Bela Pengadaan selama mitra ini sudah terdaftar dan sudah ada beberapa mitra yang kami buka kembali. Transaksi masih sangat rendah, masih 599. Kenapa rendah? Salah satunya ya ada keengganan mereka. Kalau biasanya saya beli kertas 100.000 dapat bonus 10.000 kan lumayan. Kalau sekarang nggak bisa lagi dapat bonus dan penyediaannya tidak akan memberikan bonus karena sudah tertulis jelas harganya tetap 90. Tidak bisa harga 100 tapi ada sisa 10. Kita membutuhkan dukungan, sistem pengorganisasian, sistem perencanaannya. Kenapa dari hidup harus mulai muncul? Sistem penganggarannya, pembayaran perpajakan pun ada kemarin dengan teman-teman keuangan bersama Pak Luhut. Ada kemudahan dan saya mengusulkan tolong dibuka lagi kartu kredit pemerintah yang di Pemda. Saat ini kalau menggunakan kartu kredit pemerintah, teman-teman yang belanja bisa pajaknya 0. Saya bilang, kenapa kartu kredit pemerintah untuk Pemda yang punya bank-bank juga tidak dibuka kartu kredit pemerintah? Sehingga mekanisme ini menjadi fair, dan kami sudah diskusikan dengan Kementerian Keuangan dan ada relaksasi pajak 1,5% saat ini untuk belanja pengadaan melalui pengadaan langsung untuk ke UMK. Ada sistem insentifnya. Sistem audit dan penegakan hukum juga kami sudah kirimkan surat kepada teman-teman BPKP untuk melakukan pengawasan penggunaan produk dalam negeri. Bapak Ibu, saya izin, saya demonstrasikan sedikit transaksi Bela Pengadaan yang waktu itu dengan Gubernur Sumatera Utara langsung belanja sendiri, gubernurnya di sana memerintahkan pejabat pengadaannya, dan langsung transaksi terjadi di situ. Ini kita mulai dari proses awal yang sangat simpel dan tidak ada kesulitan. Kalau ada kesulitan, kami siap untuk diperbaiki. Pak, kami punya sistem lebih simpel. Silakan kami diberitahu dan kami akan bikin yang lebih simpel lagi, tapi tetap akuntabel. Izin saya sampaikan demonya. Bapak mohon izin untuk menghentikan share screen-nya, Bapak. Siap. Oke. Ya, Mbak Arin. Ini. Ada gangguan ya, Mbak Arin? Kami persilakan, Bapak. Ya, Mbak Arin.
Oke, saya buka lagi ya. Ya, silakan Pak. Oke. Dari awal nggak bisa tadi. Silakan akses tautan LPSE Anda. Coba laptopnya di sini. Lihat. Silakan login sebagai pejabat pengadaan. Masukkan username dan password Anda. Klik non penyedia. Klik login. Klik menu aplikasi e-procurement lainnya. Anda telah masuk di portal pengadaan nasional. Silakan scroll ke bawah. Pada Bela Pengadaan, silakan klik Masuk Production. Anda telah masuk aplikasi Bela Pengadaan. Silakan klik komoditas alat tulis kantor. Pilih operator alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebagai contoh, saya pilih Shopee. Anda telah masuk pada halaman Bela Pengadaan bersama Shopee. Silahkan login dengan menggunakan akun Shopee Anda. Bila belum memiliki akun Shopee, silahkan Anda daftar terlebih dulu di aplikasi Shopee. Sebagai contoh, saat ini saya sudah memiliki akun aplikasi Shopee. Silahkan login. Masukkan username dan password Anda, lalu klik login. Maka Anda telah berhasil login pada Shopee. Silakan lakukan pencarian alat tulis kantor yang Anda butuhkan. Anda dapat melakukan filtering untuk memudahkan Anda dalam pencarian. Sebagai contoh, saya akan klik kertas print dan fotokopi. Silakan pilih lokasi. Sebagai contoh, saya akan memilih kertas A4. Anda dapat melihat spesifikasi, deskripsi, dan penilaian. Silahkan pilih variasi yang akan Anda beli bila terdapat varian. Sebagai contoh, saya pilih kertas A4 70 GSM. Anda dapat pilih masukkan keranjang atau beli sekarang. Sebagai contoh, saya pilih beli sekarang. Silahkan periksa halaman belanja Anda. Bila sudah sesuai dengan kebutuhan Anda, silahkan klik check out. Silahkan masukkan alamat tujuan Anda. Klik OK. Untuk memilih opsi pengiriman, silahkan klik Ubah. Pilih ubah opsi pengiriman sesuai dengan kebutuhan Anda. Klik OK. Pilih metode pembayaran Anda. Sebagai contoh, saya menggunakan metode transfer bank. Klik Buat Pesanan. Sebelum Anda buat pesanan, Anda perlu memasukkan nomor telepon genggam Anda. Klik OK. Masukkan nomor telepon genggam Anda. Klik kirim kode verifikasi, OTP. Silakan periksa telepon genggam Anda, maka Anda akan mendapatkan kode OTP. Silahkan ketik kode verifikasi OTP yang Anda dapatkan dari telepon genggam Anda. Klik OK. Klik Buat Pesanan. Silakan Anda transfer sesuai ke nomor rekening yang klik Reload. Silakan masuk ke dalam aplikasi Bela Pengadaan sebagai pejabat pengadaan. Klik alat tulis kantor. Klik operator Shopee.
Silakan masuk ke dalam aplikasi Bela Pengadaan sebagai pejabat pengadaan, klik alat tulis kata detailnya, kami siapkan aplikasinya lebih detail. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman di teknisnya, kepada tim pejabat pengadaannya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, semua data pengadaan di tahap awal Bapak Gubernur, teman-teman UKPBJ punya kewajiban mengupload rencana umum pengadaan. Dengan maksud penyedia sudah siap-siap dari awal. Masyarakat luas tanpa password, kami berikan akses untuk melihat rencana umum pengadaan. Seluruh kementerian lembaga, termasuk punyanya LKPP, punyanya KPK, teman-teman kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, semua orang bisa mengakses itu. Termasuk di daerah sampai kabupaten, semua orang bisa melihat. Sehingga akses open tender yang kami buka kepada NGO, BPKP, KPK, BPK, pasti selalu kami berikan akses untuk bisa mengawal pengadaan ini agar kredibel untuk mensejahterakan bangsa. Sekali lagi Bapak Ibu Gubernur yang mewakili, Pak Firly, kami mohon dukungannya untuk penggunaan produk dalam negeri, sehingga teman-teman auditor tidak selalu bicara tentang kerugian keuangan negara hanya gara-gara selisih harga. Ada perekonomian nasional yang lebih penting dibandingkan kita mengorbankan sedikit harga yang lebih mahal, tetapi multiplier efeknya lebih besar. Dan teman-teman di NGO, kami berikan kesempatan untuk ikut memberikan kami punya terakhir Hekton data, kami buka semuanya dan kami bekerjasama juga dengan teman-teman KPK dalam melalui Stranas ini. Terima kasih Pak Firly atas segala dukungan KPK. Bersama-sama kami ingin menjadi bagian Stranas dan bisa terwujud sehingga dalam reformasi birokrasi saat ini sudah masuk sebagai hasil antara adalah indeks tata kelola pengadaan minimal baik dengan 2 indikator terbentuknya kelembagaan dan alhamdulillah seluruh daerah sudah terbentuk Pak Firly dan terbentuknya pejabat fungsional yang betul-betul difungsikan oleh para kepala daerah sebagai pelaksana pengadaan barang jasa. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Salam kebajikan. Terima kasih Mbak Arin. Terima kasih Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan langsung menuju kepada Menteri Koperasi dan UMKM. Beliau akan memaparkan dari Kementerian UMKM, dari Kementerian Koperasi dan UMKM, kami persilahkan kepada Bapak Teten Mas Duki. Baik, terima kasih Bu Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Pak Firly Bahuri, Ketua KPK, Bapak Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP, juga Pak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, dan juga para kepala daerah yang hadir di pagi ini. Bapak Ibu sekalian, tadi saya kira sudah secara tegas disampaikan oleh Pak Firly bahwa salah satu belanja lewat LKPP, lewat e-katalog, lewat Bela Pengadaan, ini saya kira bagian dari pencegahan korupsi. Dan saya kira juga seperti diarahkan oleh Pak Presiden, selain itu juga belanja produk UMKM, produk lokal, produk dalam negeri, juga bagian dari upaya untuk memperkuat perekonomian nasional. Terlebih saat ini, ketika kondisi perekonomian kita di tengah pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih, maka seluruh sumber daya ekonomi kita, kalau kita maksimumkan untuk membeli
produk dan jasa dalam negeri, terlebih UMKM, ini saya kira akan memperkuat perputaran ekonomi di tengah keadaan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu juga betul tadi dia sampaikan oleh Pak Roni bahwa ini juga bagian untuk mendorong UMKM kita go digital. Kita tahu digital ekonomi tak terhindarkan, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang digital ekonominya akan terbesar di Asia Tenggara. Di tahun 2025 itu diperkirakan nilainya sekitar 1.800 triliun. Nah, saya kira kita punya modalitas yang cukup besar, yaitu belanja pemerintah daerah, dan BUMN. Sehingga kalau ini kita optimumkan untuk menyerap produk dan jasa UMKM, ini saya kira akan memperkuat ekonomi rakyat. Kenapa? Karena 99% lebih pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Nah, hingga hari ini realisasi belanja paket usaha kecil, kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan BUMN masih rendah. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Roni. Ya, saya sedikit mengutip juga data dari LKPP. Total realisasi paket usaha kecil nasional KL dan Pemda sekarang baru 12% atau 21,4 triliun dari total 181,4 triliun dalam rencana umum pengadaan. Ya. Jadi sementara itu dari pemerintah daerah sendiri baru 10,6 triliun atau sekitar 7% dari total 142 triliun usaha kecil dalam RUP daerah. Nah, ini saya kira tantangan yang harus segera kita selesaikan. Kami selalu berkoordinasi dengan Pak Pahala dan Pak Roni. Saya kira sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada KPK yang sudah saya ikut mendorong pelaksanaan atau realisasi perluasan pemanfaatan bela pengadaan dalam rangka pencegahan korupsi pengadaan. Ini saya kira sangat penting, ya, KPK punya peran yang sangat besar untuk mendorong ini. Kami bersama LKPP juga sudah melakukan identifikasi sejumlah hambatan dalam penyerapan produk UMKM melalui belanja KR, Pemda, dan BUMN. Di antaranya yang pertama adalah kualitas produk UMKM belum memenuhi standar. Nah, tahun ini kami memperbesar porsi pendampingan dan kurasi produk UMKM hingga proses sertifikasi. Kita menargetkan 2,5 juta usaha mikro terfasilitasi mendapatkan izin usaha atau NIB dan sertifikasi halal. Berikutnya, UMKM belum menguasai aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Satu sisi, prosesnya harus terus kita sederhanakan, sembari pendampingan harus terus dilakukan agar UMKM bisa terdaftar sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah dalam laman LPSE, Kementerian Lembaga, dan juga PADI BUMN, Pasar Digital BUMN. Berikutnya pembiayaan. Produk dalam pengadaan barang dan jasa saat ini tadi sudah disampaikan sampai 15 miliar. Sebelumnya hanya 2,5 miliar. Jadi ini ada kenaikan saya kira 6 kali lipat. Nah, ini harus dilihat sebagai afirmasi dari pemerintah untuk mendukung produk dalam negeri. Ke depan, kredit usaha rakyat bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan produk UMKM karena platformnya telah dinaikkan hingga 20 miliar. Saya kira kita juga bisa memanfaatkan untuk pembiayaan
modal kerja UMKM, di mana surat perintah kerja dari KL atau BUMN ini bisa dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman. Berikutnya, aparatur pemerintah belum juga menguasai pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Ya, tidak hanya kepada UMKM-nya, kita juga perlu terus melakukan sosialisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik kepada aparatur pemerintah dan pemerintah daerah. Sudah saatnya penyerapan produk UMKM dalam belanja pemerintah menjadi bagian terintegrasi dari KPI ya, atau Key Performance Indicator aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Berikutnya, ini juga membutuhkan data kebutuhan KL dan pemerintah daerah yang telah rinci per item produk dan pendataan secara real time. Ini penting karena UMKM biasanya modalnya terbatas, mereka nggak bisa menyetok barang, karena itu rencana pengadaan KL dan Pemda ini harus sudah terdata di awal tahun. Ini juga sudah kami koordinasikan bersama LKPP. Ini sangat krusial ya, karena sekali lagi UMKM punya keterbatasan dalam hal kecepatan produksi, stok produk, dan modal. Bapak Ibu sekalian, kebijakan afirmasi untuk meningkatkan produk UMKM pada belanja pemerintah telah dikeluarkan melalui Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara rincinya sebagai berikut. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri. Jadi ini compulsory. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari anggaran pengadaan barang, jasa, dan KL. Nah, ini waktu saya diskusi dengan beberapa gubernur, belum tahu ada kebijakan ini, sehingga perencanaan anggaran di pemerintah daerah belum dianggarkan. Berikutnya, kementerian yang bergerak di bidang BUMN mendorong BUMN untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa. Tadi saya kira sudah dipertegas oleh Pak Presiden bahwa BUMN harus menggunakan produk dalam negeri. Ya, ini bukan hanya dalam produk konsumsinya, tapi juga untuk produksi mereka. Lalu pemerintah daerah harus mendorong BUMD untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini kami ingin menekankan pentingnya kepala daerah, pentingnya para gubernur untuk memerintahkan kepala dinas untuk mendata potensi UMKM-nya, lalu membantu mereka untuk masuk kepada sistem pengadaan ini. Dan juga Pak Gubernur juga harus membantu mengkoordinasi para bupati untuk melakukan hal yang sama. Jadi di satu sisi kita bersama KPK dan LKPP akan mendorong KL, pemerintah daerah, untuk segera mengajukan rencana belanjanya di sirup LKPP, tapi di sisi lain Pak Kepala Daerah juga harus mendorong, mendampingi UMKM-nya untuk onboarding di sistem pengadaan ini. Nah, terakhir di bulan April lalu kami telah meminta
KL dan BUMN untuk melakukan identifikasi kebutuhan belanja dan jasa pemerintah untuk produk UMKM dan koperasi. Insya Allah pada Juni atau Juli tahun ini, ya mudah-mudahan tahun ini ya, kita sudah mulai piloting di 5 atau 6 BUMN dalam rangka memasukkan produk UMKM ke dalam rantai nilai BUMN. Jadi ini bukan pengadaan untuk kebutuhan konsumsi, tapi menjadi bagian dari rantai pasok BUMN. Jadi produk UMKM menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan di BUMN. Nah, barangkali itu saja yang ingin kami sampaikan. Kami optimis ekonomi kita akan segera pulih sejalan dengan semakin besarnya komitmen kita membeli produk-produk UMKM. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada KPK yang sudah memberikan atensi terhadap pengadaan UMKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teten Mas Duki yang sudah memberikan paparannya. Selanjutnya akan kita masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini akan dipandu oleh moderator Deputi Pencegahan KPK selaku Koordinator Harian Stranas PK, yaitu Bapak Pahala Nenggolan. Kami persilahkan Bapak. Pak Pahala masih unmute. Masih mute. Pak Pahala. Oke. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Jadi saya ulangi, kita punya waktu sangat terbatas karena yang Indonesia Tengah dan Timur itu +1+2, gitu di Indonesia Barat dan ada sholat Jumat nanti. Yang kedua, saya hanya mengutamakan pertanyaan dari kepala daerah, dari gubernur, terutama yang hadir dalam kesempatan ini, supaya lebih fokus karena sekali lagi output dari pertemuan ini adalah komitmen dari kepala daerah untuk mengimplementasikan BELA atau sistem pengadaan lain yang dimiliki oleh LKPP. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya bagi dua klaster, Pak. Yang pertama, daerah yang sudah punya sistem pengadaan elektronik untuk belanja langsung. Seperti disebut tadi, ada DKI Jaya, lantas Jawa Barat, Jawa Tengah yang sudah hampir punya, Jawa Timur yang sudah punya Bejo, dinamakan Bejo. Jadi enaknya Pak, sistem pengadaan ini boleh memberi nama masing-masing. Jadi kita bilang, para gubernur silakan kalau mau punya legacy buat daerahnya masing-masing, namakan itu sehingga terkenang-kenang nanti Bapak sudah turun pun masih disebut. Sistem pengadaan yang baik, transparan, efisien, dan mendukung UKM. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya buka lagi, mohon juga waktunya pendek saja, Pak. Pertanyaannya langsung pada poinnya. Dan dari Pak Ketua disebutkan sistem pengadaan yang sekarang sistemnya harus lebih transparan dan efisien. Dari Pak Roni ada serangkaian metode pengadaan, tapi kita akan fokus pada belanja langsung di bawah 50 juta yang nanti akan dinaikkan jadi atas 50 juta boleh, yang namanya BELA. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian di daerah boleh menamakan yang lain, tapi ini bukan bikin baru, Pak. Jadi setahu saya ditunjukkan Pak Roni berkali-kali gitu. Itu tinggal pakai saja. Oleh karena itu, kalau komitmennya ada, kita bisa lihat dari situ. Dan yang terakhir, dalam Stranas PK ditargetkan 34 provinsi mengimplementasikan sistem pengadaan elektronik untuk pengadaan langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sebagai koordinator harian harus lapor ke Pak Firly, bos saya gitu, provinsi mana yang belum. Nanti Pak Firly akan lapor ke Presiden sebagai bagian dari laporan Stranas, renaksi perbaikan pengadaan, provinsi mana saja yang belum. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami di Jakarta, Pak Roni, saya, Pak Teten, siap membantu
untuk implementasi ini, dan kita jalan ke beberapa daerah, kita tunjukkan langsung bahwa secara teknis, Bapak Ibu Kepala Daerah, mungkin yang pertama harus dilakukan adalah mengidentifikasi pengadaan apa yang selama ini dilakukan di bawah skema belanja langsung atau di bawah 50 juta. Jadi kebutuhannya didaftar gitu Pak. Yang kedua, siapa penyedianya. Gitu. Kalau dia UKM di daerah gitu. Oleh karena itu, secara khusus Pak Teten juga minta agar Dinas Koperasi dan UKM daerah ditugaskan untuk mengidentifikasi UKM mana yang siap masuk ke sistem pengadaan ini. Jadi kita juga tidak berharap kalau sistemnya ini diimplementasi, tapi penyediaannya justru dari luar semua. Kita ingin justru dari daerah. Karena kita percaya bahwa kertas kalau dibeli Makassar oleh penyedia Makassar harusnya lebih murah dibanding kertas yang disediakan oleh penyedia dari Surabaya, misalnya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Dinas Koperasi dan UKM atau apapun namanya gitu, mohon ditugaskan mengidentifikasi UKM mana yang selama ini menyuplai ke pemerintah daerah, ke semua pembelian SKPD belanja langsung. Jadi diidentifikasi dulu kebutuhan atau selama ini beli apa saja, lantas siapa yang menyediakan, apakah sudah terdata sebagai UKM apa belum. Itu harus dilakukan segera, Bapak Ibu sekalian, dari Kepala Daerah Provinsi. Yang kedua, kalau sudah didata, maka Dinas Kominfo harus segera memandu, Pak, supaya bisa masuk ke salah satu seperti Shopee, Bukalapak, atau apapun namanya itu di bawah BELA. Jadi dia harus masuk ke sana. Saya sih bilang sama Pak Roni, kasih tanda dikit Pak, bahwa ini UKM lokal. Sehingga sekali lagi, peran kepala daerah adalah memastikan Pak, seluruh SKPD beli, kalau ada di BELA, dia harus beli lewat BELA. Dan itu UKM lokal di sana. Jadi ini agak-agak memaksa sedikit, karena kita pikir kalau tidak demikian, gitu UKM-nya sampai kapanpun ya mohon belas kasihan saja. Oleh karena itu, sekali lagi, Bapak Kepala Daerah, peran Dinas Koperasi, peran Dinas Kominfo itu sangat penting untuk memastikan UKM-nya ikut serta dalam BELA ini. Jadi dia jangan jadi penonton, dia masuk ke dalam situ, dan kita harapkan tujuan dari pengadaan yang transparan tercapai, pada saat yang sama kewajiban untuk mengalokasikan 40% untuk UKM juga bisa tercapai. Jadi itu Bapak Ibu sekalian secara real yang kita harapkan dari Gubernur untuk memastikan bahwa seluruh SKPD-nya menggunakan ini dan UKM lokal yang diutamakan. Selanjutnya tahun 2022 kami akan mendorong kepala daerah untuk mengkoordinasikan kepada seluruh kabupaten kota menggunakan metode yang sama, tapi sistemnya ini saja, Pak. Sehingga diharapkan pada akhir 2022 seluruh Indonesia, pemerintah daerah sudah menggunakan aplikasi pengadaan yang elektronik, marketplace istilahnya, atau toko daring lebih terbuka, semua orang bisa lihat gitu ya, dan memajukan UKM. Bapak Ibu sekalian, pembayaran jadi masalah karena kita ingin juga belinya online, bayarnya online. Ada kesempatan Bapak Ibu sekalian kepala daerah yang pemegang saham BPD akan didorong penggunaan kartu kredit, yang paling cepat kartu kredit. Dan BPD mohon bekerja sama segera Pak dengan Himbara untuk dapat endorse kartu kredit sehingga belinya online, bayarnya juga online. Jadi tidak transfer segala macam seperti itu, karena kita pikir lebih aman. Pada saat yang sama, kita pikir dengan kartu kredit ini, produk sampingannya adalah, Pak Teten bilang memajukan kredit. Saya bilang kalau UKM-nya itu serius, pembeliannya lewat kartu kredit, ada datanya, pemberian kreditnya akan lebih mudah. Karena track record-nya ada semua di transaksi kartu kredit yang tercatat di BPD. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, komitmen nyata dalam memajukan pengadaan berbasis elektronik yang transparan, yang efisien, sekaligus memajukan UKM, kita taruh dalam Renaksi, dan 2021 kita targetkan 34 provinsi dapat mengimplementasikan segera, karena Pak Roni tunjukkan di Sumatera Utara itu instan Pak,
nggak usah pakai persiapan segala macam. Yang lama adalah menyiapkan UKM lokalnya supaya bisa masuk. Saya pikir itu, oleh karena itu saya buka kesempatan mungkin dari luar Jawa dulu, gubernur dari luar Jawa, Papua Barat, silakan Papua Barat. Pendek saja Pak, sekali lagi mohon pengertiannya karena waktunya terbatas, nanti saya akan atur ke siapa yang akan menjawab. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Dari Papua Barat kami mengerti dan juga pahami apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPK, Pak Hala sendiri, tapi juga Pak Teten. Nah, kami kebetulan di Papua Barat, juga Papua, saya kira kami ada Kepres 17. Lalu pada tataran implementasi, itu memang persoalan kita kurang lebih, mungkin kita bisa mereplikasi apa yang pengalaman daripada Sumatera Utara. Pada tataran implementasi nanti, itu di tingkat UMKM-nya. Karena ya tentu kita kesulitan untuk menyiapkan UMKM, terutama yang orang asli Papua, karena kebijakan di Papua ini banyak yang harus berfokus untuk bagaimana memberdayakan pengusaha-pengusaha orang asli Papua, gitu. Ketika itu tidak tercover, dia bisa berdampak secara politis dan berdampak sangat luas. Nah, kebijakan kami tentu ini harus kita siapkan dengan baik, dengan benar. Lalu kemudian kita akan menerapkan ini. Yang berikut terkait dengan makan minum. Makan minum ini juga tentu di bawah 50 juta yang harus melalui tamu yang sifatnya dadakan yang kemudian datang kemudian segera harus kita siapkan, kan tidak bisa kita ikuti atau kita ikuti segera begitu, atau prosedur ini harus kita lewati begitu. Nah, ini juga jadi soal, kita juga ragu-ragu karena tamu yang datang, tamu pemerintah atau para pejabat negara yang datang, lalu ketika kita tidak layani, ini juga tentu salah bagi daerah juga. Mungkin ini mohon penjelasannya. Yang berikut juga terkait dengan jaringan yang ada pada kita ini, kadang-kadang begitu di-upload ini ada loadingnya lambat dan lain-lain, itu jadi juga kendala bagi kita. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Kita juga di sini sudah 11:30, bentar lagi sholat Jumat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Papua Barat. Saya tampung dulu Pak ya. Saya dapat satu lagi dari Lampung. Silakan Gubernur Lampung. Gorontalo, Gorontalo. Ya, sabar Pak. Saya sampaikan Lampung dulu pertama. Silakan Gubernur Lampung. Terima kasih Pak. Pada kesempatan ini Lampung siap untuk melaksanakan bela pengadaan dalam rangka pencegahan korupsi dan pemberdayaan UMKM. Akan segera juga dipersiapkan mulai dari tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran. Sistem aplikasi sudah diinstalasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam kesempatan pertama, kami segera akan melakukan bimbingan teknis kepada SKPD. Juga segera melakukan pembinaan dan memfasilitasi koperasi dan UMKM lokal agar segera dapat bergabung ke marketplace yang ada. Demikian Pak, kesiapan kami untuk melaksanakan tugas yang diarahkan. Terima kasih Pak. Baik, makasih Pak. Jadi dari Lampung sudah bersedia, nanti kita cek Pak Herda, nanti tim kita ke Lampung Pak, untuk lihat anggarannya nggak usah banyak-banyak Pak. Ini sistemnya udah punya LKPP Pak, jadi kita tinggal pakai saja. Anggaran siap, mungkin untuk mengidentifikasi UKM Pak, gitu ya. Oke. Yang berikutnya Gorontalo, silakan. Gorontalo. Terima kasih Pak Sahala, yang saya hormati Ketua KPK, Menteri Koperasi, Pak Roni, kawan saya. Nanti ini saya tahu ada aplikasi ini. Kalau sejauh-jauh hari saya udah tahu, saya udah bikin. Pada prinsipnya kami sangat mendukung dan mau untuk menggunakan aplikasi ini. Yang kedua mungkin kami juga memulai dari SPBU, yaitu BBM yang sekarang digunakan oleh kendaraan-kendaraan dinas. Hampir semua OPD menggunakan BBM dengan pakai kupon. Nah ini kita akan ganti Pak Sahala atau Pak Roni sistemnya, jangan pakai kupon lagi. Tiap dia ngisi ada aplikasinya di sana, baik di SPBU maupun di kita. Karena pernah ketahuan
Ya, ini tanda kutip, ada yang menggunakan kupon yang harusnya 50 liter, hanya 40 liter yang dituangkan. 10 liter diganti dengan uang cash oleh oknumnya. Sehingga itu kami sangat konsen sekali. Pak Roni, tolong kami dibuatkan aplikasi ini dan akan menggunakan ini. Terima kasih, Pak Salah. Baik, jadi Gorontalo siap Pak implementasi. Pak Herda sekali lagi kita cek ke Gorontalo Pak, nanti bahwa itu sudah berjalan. Sulawesi Utara saya persilakan, silakan. Ya itu. Ya. Terima kasih Pak Hala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati Ketua KPK, Menteri Koperasi, dan Kepala LKPP. Kami sangat berterima kasih karena program ini sangat membantu bagi UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Karena sejak tanggal 12 Desember tahun 2020, kami sudah launching tentang program bela pengadaan. Tapi tentunya ini kita perlu Kementerian Koperasi memberikan sosialisasi lebih banyak kepada UMKM dan memberikan aplikasi kepada bantuan aplikasi kepada UMKM kami ada supaya sehingga daftar UMKM yang masuk di pengadaan bela negara semakin lebih banyak. Karena selama ini sosialisasi kami berjalan tapi mereka karena UMKM pertama kekurangan alat peraga dalam rangka menginput data-data mereka, yang kedua tentunya perlu bantuan teknologi bagi para UMKM. Saya kira ini tambahan dari kami, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa saya simpulkan, Sulut oke Pak, siap implementasi, butuh dukungan dari kami di pusat gitu. Mungkin untuk merespons daerah ini Pak, dari Papua Barat, Lampung, Gorontalo, dan Sulawesi Utara, Pak Firly ada yang mau diskusi? Silakan Pak. Terima kasih kepada rekan-rekan gubernur yang tadi memberikan respon. Saya sungguh memberikan perhatian terkait dengan pengadaan barang jasa. Karena pengadaan barang jasa ini adalah salah satu dari 7 titik rawan terjadinya korupsi. Misalnya yang pertama, titik rawan korupsi itu adalah tentang reformasi birokrasi. Misalnya pengangkatan jabatan, mutasi, dan jabatan. Yang kedua terkait dengan penyelenggaraan jejaring pengamanan sosial, itu rantang. Yang ketiga sekarang kita tahu bahwa ada program pemulihan ekonomi nasional, itu pun rentan jadi korupsi. Yang berikutnya pengesahan APBD di daerah-daerah dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah, itu juga rentan terjadi korupsi dengan rekan-rekan legislatif. Yang berikutnya tentu kita paham sekarang pandemi COVID masih menjadi tantangan kita, maka pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota melakukan refocusing anggaran, itu pun bisa terjadi. Yang terakhir adalah tentang pengadaan barang dan jasa sendiri. Terkait dengan hari ini kita bicara pengadaan barang jasa. Lebih khusus lagi, pengadaan barang jasa melibatkan UMKM. Saya tidak ingin masuk dalam secara khusus, tetapi saya ingin sampaikan supaya kita terbebas dan tidak terlibat, tidak melibatkan diri dalam praktek-praktek korupsi, kami memberikan guideline, yaitu ada 8 rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan semua, supaya tidak terjebak dalam praktek-praktek korupsi. Karena sesungguhnya dari 1.446 perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, itu tidak kurang dari 759 perkara korupsi karena suap. Ini sungguh menyedihkan. Karenanya, suap itu pun lebih banyak di pengadaan barang jasa. Jadi saya titip ada 8 program, 8 rambu-rambu yang bisa dijadikan pedoman supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi, praktik-praktik korupsi. Misalnya 1, jangan ada persekongkolan kolusi dengan pengadaan barang jasa. Misalnya Bapak menang, nanti kalau Honda menang, belakang kasih. Atau Bapak akan masih duluan. Jangan terjadi. Yang kedua adalah, karena dia sudah pemenang, terus si perekanan bilang, Pak, kemarin ada untungnya.
ini untungnya buat Bapak. Jangan terjadi ada yang disebut dengan kickback. Yang berikutnya ada penyuapan. Kenapa terjadi suap? Karena para rekanan atau pihak-pihak lain mempengaruhi para kepala daerah supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan kewajibannya. Itu yang nomor 3. Yang ketiga, jangan pernah menerima gratifikasi. Mohon maaf, ini sering terjadi. Rekan-rekan kepala daerah ada yang terjebak di dalam gratifikasi. Dia bilang, nggak apa-apa Pak, ini ikhlas. Saya ngasih ikhlas. Mohon maaf. Karena kalaupun Bapak menerima, yang penting tidak Bapak berbuat juga tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu, tapi Bapak menerima. Yang memberi sadar bahwa yang diberi adalah orang yang punya kewenangan dan jabatan. Itu gratifikasi, Pak. 30 hari tidak lapor jadi persoalan. Kalau sering melakukan penerimaan gratifikasi, nanti kena pasal 12B besar, Pak. Ancaman hukumannya hampir 20 tahun. Dan ini praktek-praktek yang sering terjadi. Tolong saya titip nih Pak, mengingatkan sebagai saudara, sebagai anak bangsa, sesama pecinta Indonesia. Yang nomor 5 adalah jangan ada unsur benturan kepentingan. Misalnya sudah tahu kita supaya ini dapat menang, anak kita, saudara kita yang ditunjuk sebagai pemenang. Mohon maaf Pak, ada beberapa kepala daerah yang melakukan itu dan sudah kita tangani. Nomor 6 adalah jangan ada kecurangan atau salah administrasi. Karena itu kami minta perankan aparatur pengawas internal pemerintah. Dan aparatur pengawas internal pemerintah, BPKP, BPK, khususnya BPKP, itu dimintakan untuk pendampingan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah ini Pak, jangan memanfaatkan suasana yang sekarang darurat. Memang ada kemudahan, ada keluasaan, ada keluasan untuk melakukan belanjaan barang. Tapi tolong dihitung betul. Yang terakhir adalah, kalau Bapak dan rekan-rekan sekalian tahu bahwa ini ada korupsi, tolong jangan dibiarkan. Saya kira ini Pak, saya yakin rekan-rekan gubernur kepala daerah terpilih. Terpilih sebagai gubernur itu tidak gampang. Karena rekan-rekan adalah dipercaya oleh rakyat. Dan rekan-rekan adalah orang yang baik, orang yang jujur. Karena tidak mungkin kalau tidak baik, tidak jujur bisa terpilih. Saya respect dengan seluruh kepala daerah. Rekan-rekan adalah memegang amanah rakyat. Jangan khianati amanah rakyat. Yang terakhir, kawan-kawan semua, para gubernur, masa jabatan 5 tahun. Tolong waktu 5 tahun ini diberikan tenaga pikiran untuk memajukan daerahnya. Jadi karena apa? Daerah itu maju, masa depan kita itu tergantung dengan apa yang kita lakukan hari ini. Satu quote yang ingin saya sampaikan. Ini adalah disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mengatakan, masa depan tergantung dengan apa yang kita lakukan hari ini. The future depends on what we do at present. Ini Mahatma Gandhi kata-kata. Saya cuplik saja. Tolong, jadi kawan-kawan semua, rekan-rekan gubernur, kepala daerah, memiliki kepercayaan dan amanah dari rakyat. Sehingga itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf, lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada Pak Deputi Pencegahan dan Monitoring. Dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Yang berikutnya mungkin Pak Teten, saya kasih kesempatan untuk merespons Pak, gimana untuk perkuatan UKM seperti yang disebut Papua Barat, Lampung, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Silakan Pak Menteri. Suaranya. Pak. Ya Bapak-Bapak dari Pak Gubernur, tadi saya sudah paham bahwa memang perlu pendampingan bagi usaha mikro dan kecil. Mohon maaf suaranya belum kedengeran Pak. Baik. Bagaimana, sudah kedengaran Pak? Di saya terdengar Pak Teten. Ya. Mungkin di lain dengan KPK.
Bagaimana? Sudah bisa didengar? Sumut juga sudah mendengar, Pak Edi. Atau saya coba matiin videonya ya. Bagaimana? Bisa Pak terdengar? Menteri izin Pak, sambil teknis kita perbaiki Pak. Mungkin Pak Roni kasih kesempatan duluan Pak Roni. Ini ada tersirat permintaan pendampingan dari daerah, apa memungkinkan dari LKPP bersama-sama dengan tim KPK dan dari Kemenkop Pak, supaya ini belanya bisa segera terimplementasi. Mohon Pak Roni menanggapi, silakan. Terima kasih Pak Pahala yang baik hati. Jawabannya siap Pak, mendampingi selama ini sudah kami lakukan dan saya pernah datang langsung ke Papua Barat untuk mendorong orang asli Papua dengan Perpres 17 2018 memang diutamakan tidak hanya produk lokalnya tapi penyedianya juga orang asli Papua. Sehingga kami betul mendampingi dan mengingatkan teman-teman Papua dan Papua Barat. Perpres 17 2021 sangat berpihak, 17 2018 sangat berpihak kepada orang-orang asli Papua sebagai penyedia. Dan Pak Teten juga saya pernah ingat bahwa punya program untuk pendampingan UMK di teman-teman orang asli Papua. Jadi Pak Pahala, Pak Firly, syarat Perpres 17 2018 penyedia itu diutamakan orang asli Papua. Tapi jangan sampai terjadi namanya saja yang dipinjam sebagai dirut, sebagai komisaris, tapi yang mengerjakan tetap bukan mereka, mereka hanya dapat fee. Itu yang kami ingatkan langsung pada saat di Papua dan Papua Barat dan kami siap untuk mendampingi. Siap Pak Pahala? Yang Gorontalo mungkin Pak Pahala ya, Pak Gubernur, Pak Habibie, itu dengan Pertamina bisa mereka keluarkan kartu RFID kok, ketahuan plat nomor berapa dan sebagainya, dan kontraknya bisa bikin kontrak payung. Jadi Januari jangan sampai berhenti orang tidak bisa ngisi kupon, nanti ngebon terus nanti bayar cash. Enggak. Terima kasih Pak Pahala. Siap, terima kasih Pak Roni. Jadi dari LKPP siap memberi bantuan teknis Pak. Ya sekali-sekali Pak Roni dan tim kita ke daerah dulu Pak. Kita lihat sekalian Pak ya, ini Gorontalo kayaknya kalau ada RFID-nya, sekalian dibawa RFID-nya Pak. Jadi Pak Gubernur ingin segera lihat kayak apa ini supaya bon bensin selesai urusannya Pak. Siap. Pak Teten, saya persilakan kalau sudah bisa, silakan Pak Menteri. Pak mau izin itu, izin sholat Jumat. Baik Pak Roni, Bapak Kepala Daerah yang saya hormati, tadi kami sudah dengar. Kami nanti bersama LKPP akan coba mensosialisasikan dan juga ikut pendampingan terus-menerus agar pelaku UMKM di daerah bisa ikut serta di dalam pengadaan ini. Cuma memang kami berharap dari para gubernur untuk memerintahkan tadi seperti yang Pak Pahala sampaikan, agar mulai mengidentifikasi potensi-potensi UMKM yang siap onboarding di LKPP ini. Itu saja, mungkin nanti kita follow up Pak Pahala dengan Kepala LKPP. Terima kasih. Gubernur dari NTB. Saya persilakan Gubernur NTB. Sudah, nanti mereka kirim Pak kalau selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi, silakan dari kalau ini ya, dari masih berbagi nih Pak, karena daerah yang sudah melakukan atau sedang melakukan. Oh, NTB sudah ada? Ya, NTB siap. Bentar Pak ya, sebentar Pak. Pahala Ninggolan. Sudah, mungkin kita kasih kesempatan NTB sekali. Ada ya? Siap. Oke, silakan NTB. Terima kasih yang kami hormati Pak Pahala Ninggolan, Bapak Firly, Bapak Menteri, narasumber. Kami mengikuti dari awal dan kami dari NTB melaporkan bahwa apa yang sudah digariskan tadi tentang belanja langsung, alhamdulillah kami sudah siap untuk pada saatnya integrasi dengan bela yang pada hari ini disosialisasikan, dan kami di NTB melalui Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kegiatan menghimpun potensi-potensi UMKM melalui kegiatan NTB Mall.
Berbagai data dan informasi siap kami integrasikan dengan aplikasi Bela ini dan mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan dari KPK. Demikian laporan singkat kami dari Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Ketua NTB ini Pak Ketua aja sih. Karena bekas Kapolda NTB. Baik Pak, Baik Pak, yang diterima kalau komentarnya. Yang berikutnya kalau ada lagi kita akan masuk ke pengalaman dari daerah yang sudah melakukan atau sedang melakukan. Yang di data kami ada DKI, Jabar, Jateng, dan Jatim. Gitu ya. Yang sedang jalan sepengetahuan kami Jawa Tengah. Jadi mungkin kalau boleh saya kasih kesempatan pertama Gubernur Jawa Tengah. Pak Ganjar kalau ada mohon dibagi Pak pengalamannya selama ini gitu dan sudah sampai mana dan kalau bisa yang mencerahkan Pak. Menyemangati gubernur daerah lain bahwa ini bisa jalan gitu Pak. Jadi silakan dari Tengah. Pak Sekda Mas. Selamat siang Bapak Deputi, mohon maaf Bapak Ganjar sedang cek lapangan tentang mudik lebaran, mewakilkan kepada saya Sekda PJ Jawa Tengah. Kami laporkan Bapak Deputi. Silakan Pak. Terima kasih. Kami laporkan Bapak Deputi dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Roni dan pimpinan. Untuk Jawa Tengah terkait dengan pengadaan barang per 6 Mei 2021, jumlah paketnya 396 dan yang sudah dilaksanakan oleh usaha kecil 27,87%. Yang usaha non kecil itu 72%. Artinya kami terus bergerak untuk melibatkan usaha kecil ini di dalam konteks pengadaan barang jasa. Selanjutnya terkait dengan belanja online, kami sudah meluncurkan Blangkon, belanja langsung toko online. Kami laporkan setelah diluncurkan sekitar 1,5 bulan yang lalu, ada 3.873 produk yang sudah tayang, terdiri dari 252 macam atau jenis produk yang ditayangkan. Terkait dengan vendornya, kami laporkan sudah 382 UKM yang sudah loading di sistem kami, terdiri dari badan usaha 109 dan non badan usaha 273. Pembayaran sudah lancar Bapak Deputi melalui CMS. Nah, untuk terkait dengan kartu kredit pemerintah, pada prinsipnya Bapak Gubernur tadi menyampaikan siap untuk menjadi pilot project. Kami menunggu payungnya Bapak Deputi, kalau bisa ada payung dari Kementerian Dalam Negeri untuk bisa menjadi payung daerah di dalam rangka penggunaan kartu kredit pemerintah tersebut. Untuk pelaksanaannya sudah ada 6 dinas yang 1,5 bulan ini melaksanakan belanja langsung lewat Blangkon tersebut. Demikian laporan kami, Bapak Deputi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekda. Jadi namanya Blangkon. Bapak Ibu Kepala Daerah sekalian, seperti saya sampaikan di muka bahwa ada kebebasan untuk memberi nama Pak. Jadi yang saya ingat dari Jawa Timur namanya Bejo, belanja online kalau tidak salah. Oleh karena itu supaya pasti Jawa Tengah ini bersama-sama kami kita lihat perkembangannya Pak. Seperti kita sebut bahwa identifikasi dulu barangnya apa, identifikasi UKM-nya apa, lantas didorong masuk. Dan ini bertahap Pak, sekarang sudah 6 dinas. Terima kasih Pak Sekda. Beritanya menggembirakan gitu. Kita harap Pak Eten dan LKPP di sini kita bisa sama-sama mendorong kalau sudah diimplementasi di provinsi, maka mungkin masuk step berikutnya implementasi di seluruh kabupaten kota dengan dikoordinasikan oleh gubernur. Yang berikutnya dari Jawa Timur, saya kasih kesempatan. Silakan. Sampaikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kesempatannya.
kami melaporkan bahwa Ibu Gubernur tidak dapat hadir pada siang hari ini karena ada kegiatan yang mendadak. Dan kami mewakili dari kami dari Kepala UKPBJ Jawa Timur. Bapak, kami melaporkan untuk kegiatan e-marketplace kami sudah ada dan bekerja sama dengan MBIS Market, di mana MBIS Market sudah masuk di bela pengadaan. Nah, e-marketplace kami namanya Jatim Bejo, Jawa Timur Belanja Online singkatannya Bapak. Dan kami di dalam menjalankan Jatim Bejo ini sudah bekerja sama atau menggandeng 14 kabupaten kota. Sehingga pada saat ini ada 856 UMKM yang sudah bergabung di tempat kami. Dan untuk transaksinya mulai dari Januari sampai dengan bulan ini sudah kurang lebih 9,6 miliar Bapak. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak PJ Sekda Provinsi Jateng tadi, kami juga siap untuk melakukan kartu kredit pemerintah sepanjang itu ada payung hukumnya. Dan yang kedua Bapak, kami juga terkait dengan pembayaran di depan. Nah ini untuk di daerah kami belum ada payung hukumnya. Sehingga kami mohon ada solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya Gubernur DKI Pak, karena ini e-order sudah relatif lebih lama gitu Pak, bahkan sebelum ada gagasan ini pun sudah ada beberapa pengadaan elektronik yang diimplementasikan di DKI. Oleh karena itu, silakan Gubernur DKI, kesempatan saya berikan. Silakan Pak Anies, Gubernur DKI Jakarta. Ya, terima kasih Pak Ya, Pahala. Pak Pahala dan Bapak Ibu semuanya, Pak Firly, Ketua KPK yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Teten. Izinkan kami update singkat. Jadi benar Pak, seperti sampaikan Pak Pahala tadi bahwa kami mulai melaksanakan tahun 2019 namanya e-order, dan ini dimasukkan di dalam kegiatan strategis daerah. Jadi kegiatan strategis daerah seperti PSN kalau tingkat nasional adalah sebuah program yang harus dilaksanakan oleh Pemprov, kemudian seluruh sumber daya dikerahkan untuk bisa melaksanakan. Nah, ini saat ini kita mengharuskan Pak semua SKPD untuk melakukan pembelanjaan melalui e-order ini. Jadi semua kegiatan di SKPD kita sudah melewati e-order dan ada 2.870 produk yang ada dalam situ. Kemudian ada 1.304 UMKM. Prosesnya berjalan, alhamdulillah so far so good, Pak. Kita menggunakan sistem cashless dengan melibatkan Bank DKI. Dan alhamdulillah terima kasih Pak Roni, Pak Kepala LKPP, tahun lalu ini mendapatkan award dari LKPP untuk inovasi. Nah, insya Allah ini akan terus kita kembangkan. Nah, kami berharap kalau boleh Pak Pahala, Pak Roni, terkait dengan BELA, mungkinkah apabila e-order ini bisa ikut di dalam platform BELA seperti ada Shopee, ada yang lain-lain, sehingga UMKM yang tergabung juga di sini bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Kalau memang memungkinkan itu ikut, jadi e-order ini ikut di dalam platformnya BELA, kami menjadi bagian dari BELA dan mudah-mudahan jangkauannya bisa lebih luas lagi. Itu laporan dan harapan dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Jadi sebelum dijawab Pak Roni, boleh enggak e-order jadi bagian dari BELA Pak? Itu mungkin Pak Gubernur saya minta bantuan Pak. Kalau ada daerah yang mau berkunjung lihat e-order, mohon bisa difasilitasi Pak Gubernur.
Pak, siap. Bahkan secara khusus kita ya boleh Pak Bahala. Ya, jadi nanti bahkan kalau misalnya Pak, kalau misalnya ada sesi khusus, misalnya belum ke Jakarta, tapi dirasa bisa lewat virtual, kami dengan senang hati memaparkan Pak untuk semuanya. Makasih Pak Gubernur. Saya sebenarnya mau nanya ke Pak Wahidin yang Banten yang dekat Pak, sebelah DKI gitu. Jadi kalau mampir ke DKI bolehlah lihat e-order gitu. Supaya Banten bisa sekaligus, apalagi yang daerah Sumatera yang dekat-dekat yang jalan tolnya udah ada Pak. Gitu. Jadi izin Pak Gubernur, terima kasih untuk konfirmasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga bayangkan bahwa daerah yang sudah implementasi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat plus DKI gitu, mohon kesediaannya sebelum diekspansi ke kabupaten kota, kalau boleh memfasilitasi beberapa daerah yang ingin berkunjung melihat. Karena kami percaya kadang-kadang melihat itu lebih cepat ketimbang diterangkan, Pak. Pak Roni, saya persilakan memberi respons untuk permintaan Pak Gubernur DKI. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Bahala. Pak Anies, siap saat ini sedang proses integrasi dengan tim Bapak, Pak. Jadi Bapak Gubernur yang kami hormati, kami sampaikan. Jawa Tengah tadi Mas Pras sampaikan punya Jateng, Bejo, namanya Blangkon. Itu sebenarnya pengembangnya juga MBIS, Pak Bahala. Jawa Barat, Bu Ida itu juga MBIS, Jawa Timur, Bejo juga MBIS. Di Bela sudah masuk MBIS. Sehingga nanti kalau masuk Jawa Timur namanya jadi Bejo, masuk Jawa Tengah namanya Blangkon. Tapi MBIS-nya sudah masuk di kami. Nah, Pak Anies ini sedang kami proses. Nanti akan masuk lagi nama platform DKI e-order. Jadi akan sejajar dengan 12 mitra Bela. Jadi Pak Anies tadi, kalau bisa orang Banten beli dari order juga boleh. Jadi mengembangkan UMK-nya DKI. Jadi silakan daerah, kalau yang belum punya, kalau Pak Anies ini bukan MBIS, Pak Anies mengembangkan sendiri punya. Beliau mengembangkan sendiri, sama dengan kami punya e-katalog. Jadi kalau nanti ada daerah, kenapa saya bilang Pak Bala, daerah tidak perlu mengembangkan platform elektronik untuk pengadaan. Ikut aja ke Bela, karena apa? Nanti kalau ada 12 kami tambah terus marketplace yang ada, otomatis kan bisa belanja langsung dari masing-masing daerah tanpa harus membayar konsultan untuk bikin platform digital belanja langsung. Itu Pak Bala. Jadi kami harapkan tidak perlu bikin kabupaten kota, juga Pak Edi mengingatkan, Gubernur memerintahkan seluruh bupati, wali kota gunakan Bela pengadaan yang dinamakan martabat kalau di Sumatera Utara. Jadi sekali bikin Belain saat ini yang ada, semua orang bisa ngeklik kok, tidak harus bikin lokasi-lokasi. Sangat beda dengan katalog lokal. Ini Bela ini sekarang udah ada hanya 12, nanti tambah punya Pak Anies e-order 13 gitu. Dibeli orang Papua, Pak Anies sanggup kirim, jadi barang itu, Bela pengadaan itu. Jadi Pak Anies akan bersaing dengan platform digital yang lainnya, marketplace yang lain. Terima kasih Pak Bahala. Matur nuwun Pak Roni. Baik, terima kasih Bapak. Pak Roni, terima kasih. Disebutkan oleh Pak Roni, diharapkan daerah tidak usah menghabiskan anggaran untuk membuat platform baru, karena yang ini udah cukup besar dan akan lebih diupdate. Kalau kami di KPK, Pak Roni bacanya jangan bangun platform baru, begitu aja Pak ya. Jadi kalau Pak Roni mengharapkan, kalau kita yang bisa jangan Bapak, saya mengharap Bapak yang jangan. Setuju Pak? Karena Pak Ketua bilang gitu, jangan mengharap itu. Kalau Pak Teten jangan mengharap Pak. Kalau saya mengharap, kalau Pak Bala jangan, Pak Teten jangan mengharap. Kalau kami melaksanakan Pak. Baik, makasih Pak Roni. Bapak Ibu sekalian, saya mesti minta maaf sekali lagi karena waktu yang terbatas, tapi saya kasih kesempatan sekali lagi untuk penutup Pak Menteri, dilanjutkan Pak Roni, dan terakhir Pak Ketua. Silakan Pak Menteri untuk penutup dari rapat kita hari ini. Silakan. Baik Pak Pala, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi terima kasih kepada KPK yang sudah menyelenggarakan acara ini. Saya kira KPK ini powerful, jadi ini akan mempercepatlah proses pengadaan lewat Bela pengadaan ya di LKPP. Dan saya kira kami dari Kementerian Koperasi dan LKPP nanti akan coba lebih turun ke daerah untuk membantu mendampingi para pelaku UMKM-nya agar mereka sudah siap menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Jadi, tapi tadi saya ingin sampaikan juga bahwa kami sekarang bukan hanya pengadaan barang dan jasa pemerintah, kami juga ada kerjasama dengan Kementerian BUMN agar belanja BUMN yang sekarang juga 15 miliar ke bawah sudah diberikan untuk UMKM. Termasuk juga pengadaan dalam rantai pasok industri yang dimiliki oleh BUMN. Nah, ini karena itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, karena Bapak Ibu sekalian lebih tahu keberadaan UMKM di daerah masing-masing, untuk segera membuat daftar, ya, melis UMKM yang produknya apa, ya, jasanya apa yang bisa kita dampingi, kita kembangkan untuk mereka perbaiki standarisasinya supaya bisa memenuhi persyaratan di LKPP. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Berikutnya Pak Roni, kalau penutup Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Bala. Sekali lagi terima kasih Pak Firly sebagai Ketua KPK yang telah menyelenggarakan acara ini dan beserta tim Stranas. Yang pertama kami sampaikan Bapak Ibu, aturannya sudah ada, sistemnya sudah ada. Dan ini sekali lagi selalu saya ulang, Pak Firly sampaikan 8 jangan, tetapi Bapak Ibu ini ada perubahan mindset dan perubahan cara bekerja. Dan Bapak Ibu Gubernur, tolong Bapak Ibu yang memerintahkan mereka untuk melakukan perubahan itu. Karena sulit berubah karena mereka tidak biasa dan mereka merasa nyaman dengan cara yang lama karena mereka mendapatkan sesuatu dengan cara yang lama. Dan dengan cara yang baru ini harapannya semakin mengurangi nilai-nilai tindak pidana yang nanti akan diproses oleh APH, sehingga prosesnya ranahnya administrasi berdata saja. Kalau terlalu mahal, kalau kemahalan tinggal denda, dibayar, dibalikin. Tidak ada urusan dengan Abgakum. Harapan kami seperti itu, sehingga tidak ada was-was, belanjanya juga menjadi tenang dan nyaman, dan bisa termonitor oleh kepala daerah. Dan masyarakat juga bisa terlibat untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang jasa. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dengan Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur dan seluruh UKBBJ yang ada. Pak Pahala, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Penutup dari Pak Ketua, minta izin, saya persilakan. Izin sebentar ke Pak Roni, Pak Ketua. Saya minta izin ke Pak Roni 1 menit. Silakan Pak. Ya, Pak Roni, mohon izin Pak Roni, ini di luar konteks yang kita bicarakan. Saya hanya mengingatkan bahwa kita sudah mau katalog Alkes dan Dikbudpora, tapi belum dibuka. Ini sebulan 5, tapi beberapa barangnya belum ada yang ditayangkan di katalog di LKPP. Terima kasih Pak Roni, Pak Sahala, Pak Ketua. Terima kasih. Pak Ketua izin Baik, perlu Pak, jawab nanti sekarang. Mungkin Pak Roni sesudah ini Pak, mungkin langsung saja ke Pak Gubernur Pak sesudah ini karena di luar konteks yang kita rapatkan sekarang Pak. Jadi Pak Gubernur nanti dijawab langsung Pak sama Pak Roni sesudah acara ini. Pak Ketua silakan Pak. Baik. Kesan saya adalah kita memiliki keperhatian dan kepedulian terkait dengan pengadaan barang jasa, khususnya melibatkan dan menggerakkan UMKM. Untuk itu kami KPK menyampaikan apresiasi atas peran serta seluruh gubernur. Ada yang sudah melakukan aplikasi, ada yang sudah melaksanakan, dan ada juga yang baru memiliki ide. Tetapi yang pasti adalah respek dan apresiasi saya kepada rekan-rekan gubernur yang telah melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, KPK telah mengirimkan surat edaran KPK nomor 4 tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan dari penerapan aplikasi BELA terkait dengan pengadaan barang jasa. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan, tentu kita sebagai anak bangsa diminta untuk melakukan segala upaya improvisasi untuk mewujudkan kemajuan kita. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan, perlu saja kita lakukan perubahan, perlu saja kita lakukan perbaikan untuk mencapai suatu kebaikan. Winston Churchill mengatakan kita sebagai pemimpin, sebagai leader adalah agen daripada perubahan.
To improve is to change, to improve is to open. Saya kira ini yang perlu kita terus galakkan. Dan yang terakhir, pesan saya kepada seluruh gubernur, bupati, dan kepala daerah, termasuk dengan para pimpinan kesatuan kerja perangkat daerah, mari kita sama-sama untuk memiliki semangat untuk membangun bangsa kita, mimpi kita yaitu bebas dari korupsi. Jadi saya kira rekan-rekan semua akan jadi pemenang melawan korupsi, pemenang membangun budaya anti korupsi. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah menjadi pemenang kalau kita cepat menyerah. Boleh saja kita lelah untuk istirahat, tapi untuk bangkit lagi masa depan. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Selamat bekerja, selamat sukses, dan bebas dari praktek-praktek korupsi. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Jadi Bapak Ibu sekalian, peserta rapat yang saya muliakan, saya simpulkan beberapa hal. Yang pertama, perbaikan sistem pengadaan seperti yang diamanatkan sebagai upaya pencegahan korupsi ternyata tertolong dengan momentum hadirnya teknologi. Oleh karena itu, teknologi pengadaan secara langsung mendukung upaya pencegahan lewat perbaikan sistem. Dari sistem pengadaan manual kita dorong menjadi sistem pengadaan elektronik. Dan untungnya momentum ini juga mendapat bantuan karena LKPP sudah siap dengan berbagai instrumen untuk pengadaan elektronik. Yang kedua, saya tidak melihat ada penolakan sehingga saya bisa simpulkan bahwa seluruh kepala daerah berkomitmen dan oke untuk implementasi pengadaan berbasis elektronik dengan melihat beberapa keunggulan yang utama adalah memajukan UKM di daerah masing-masing. Kami dari KPK selalu mengamati bahwa komitmen yang real adalah komitmen yang jadi di lapangan. Yang ketiga, kami juga mendapat komitmen dari DKI Jaya, Jabar, Jateng, dan Jatim untuk bersedia memfasilitasi sekiranya ada provinsi atau pemerintah daerah lain yang ingin melihat secara langsung seperti apa metode pengadaan berbasis elektronik yang bisa mendukung UKM di wilayahnya. Sekali lagi terima kasih untuk kepala daerah di tempat masing-masing dan Bapak Ibu sekalian, kepala daerah yang hadir pada kesempatan ini ataupun yang mewakili mohon disampaikan ke kepala daerahnya masing-masing bahwa target dalam Stranas adalah implementasi di tahun 2021 di 34 provinsi dan 2022 implementasi di seluruh kabupaten kota dengan dikoordinasikan oleh provinsi. Oke. Silakan peserta, mohon ditampilkan wajahnya, kita mau foto dulu. Ini momen yang baik karena ada komitmen yang harus dipegang. Jadi kalau ada fotonya, buktinya ada, Pak. Jadi mohon kalau yang masih belum ada wajahnya, kita sampaikan, kita lihat dulu. Oke, silakan. Oke, baik. Saya kembalikan ke Mbak Arin. Silakan Mbak Arin. Terima kasih kepada Pak Pahala yang sudah memandu acara diskusi dan tanya jawab dengan para kepala daerah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, acara rapat koordinasi perluasan pemanfaatan belanja langsung pengadaan dalam rangka pencegahan korupsi pengadaan telah berjalan dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga program bela pengadaan ini dapat segera diimplementasikan oleh seluruh provinsi di Indonesia sesuai dengan komitmen yang telah diberikan oleh para kepala daerah pada hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua KPK, Menteri Koperasi dan UKM, Kepala LKPP, para gubernur, serta Bapak dan Ibu peserta rakor pada hari ini. Kita akhiri acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam anti korupsi. Terima kasih. Izin pamit.
Pak Firly, Pak Bahala, makasih. Pak Teten. Terima kasih Pak Roni, terima kasih. Mas Bas, Mbak Ika Madia. Terima kasih Pak Roni. Sami-sami. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Mbak Arin. Ya, silakan bila ingin meninggalkan ruang Zoom-nya Ibu.